Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran kimia kelas 10 tentang hukum-hukum dasar kimia. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini untuk yang pertama adalah hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Nah, di sini di mana hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antonio Laurent Lavoisier, sehingga dikenal dengan hukum Lavoisier. Nah, di mana isi hukumnya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap. Nah, di sini contohnya 14 gram besi dapat bereaksi dengan 8 gram belerang, membentuk senyawa besi belerang dengan massa 22 gram. Ya, jadi Fe ditambah dengan S ya menghasilkan FeS ya, FeS yaitu 22 gram. Nah, ketika 14 ditambah 8 22, kemudian menghasilkan besi belerang juga 22. Nah, jadi massa zat sebelum dan sesudah itu sama atau tetap. Nah, kemudian di sini dalam reaksi pembakaran kertas, sepintas lalu dapat kita lihat massa abu hasil pembakaran lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Nah, apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Tahu? Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan kalian semuanya menjawab di komentar bawah ya. Sebutkan nama, kemudian nomor absen, kelas, dan jawabannya. Oke. Nanti untuk jawaban yang terbaik, akan saya beri hadiah ya, langsung. Selanjutnya, hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Nah, di sini berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukan oleh Joseph Louis Proust, Proust menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari tempat yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda mempunyai komposisi yang sama. Oke, contoh di sini ya. Sini misalkan asal garam ada di kota Indramayu, Madura, import. Kemudian di sini massa natrium, massa klorin, dan massa NaCl-nya, massa ininya totalnya. Nah, di sini contoh saja di Indramayu, massa natrium 0,786 gram, massa klorinnya 1,214 gram. Nah, sehingga massa Na banding Cl adalah seperti ini ya. Kemudian diperkecil atau disederhanakan menjadi seperti ini. Selanjutnya juga untuk yang Madura dan import juga sama ya. Nah, sehingga walaupun perbandingan massa-massa unsur tersebut ya dalam suatu senyawa ini dalam tertentu ini ternyata perbandingannya tetap ya, sama saja. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Nah, di sini hukum dasar kimia yang dikemukakan oleh Dalton berkaitan dengan pasangan unsur yang mampu membentuk lebih dari satu senyawa, itu yang berbunyi apabila dua unsur lain dapat membentuk lebih dari satu senyawa di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawanya terbentuk merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini contohnya misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 nomor.
Di sini senyawa N2O, NO dan seterusnya. Nah, di mana di sini untuk N jumlahnya ya, untuk N ini kan nomor masanya 14 ya, dikalikan 2 28, sedangkan oksigennya adalah 16. Jadi 28 16. Nah, sehingga N banding O, nitrogen banding O sama dengan 28 banding 16. Sehingga diperkecil atau disederhanakan menjadi 7 banding 4. Ya, sama halnya juga untuk yang NO ya. N 14, O-nya 16, jadinya N banding O 14 banding 16. Sehingga diperkecil jadi 7 banding 8 dan sama. Nah, jadi untuk Dalton ini adalah perbandingannya berganda ya, berganda. Jadi tinggal diperkecil saja. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi sebagai bilangan bulat. Contoh misalkan di sini hidrogen. Hidrogen memiliki 2 volume ditambah oksigen 1 volume sehingga menjadi air atau H2O itu 2 volume. Nah, kemudian atau juga di sini hidrogen di sini 3 volume, nitrogennya 1 volume, jadinya amonia itu 2 volume hidrogen. Nah, kita lihat dari contoh di atas, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dapat kita nyatakan itu perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Ya. Jadi ini sesuai dengan perbandingan koefisiennya ya. Oke, contoh misalkan di sini, contoh soal. Pembakaran gas etana C2H6 menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, sini 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, di sini volume gas CO2 yang terbentuk pada pembakaran 3 liter etana adalah, nah sehingga perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi volume CO2 banding volume C2H6 yaitu 4 banding 2, CO mana ingin 4 banding 2. Nah, sehingga volume CO2 itu koefisien CO2 per koefisien C2H6 dikali volume yang diketahui. Nah, volume yang diketahui tadi adalah etana C2H6 ya, jadi 4/2 dikali 3 liter jadinya 6 liter. Selanjutnya, hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama, volume suatu gas sebanding dengan jumlah mol gas yang terdapat di dalamnya. Misal, 3 volume hidrogen ditambah 1 volume nitrogen menghasilkan 2 volume amonia. Nah, jadi jika dilihat persamaannya di sini 3 volume kan koefisien dari lihat tadi ini ya, koefisien. Jadi 3H2, N2 dan 2NH3. Nah, di sini hubungan volume gas, jumlah molekul dan koefisien reaksi adalah, nah, jika kita melihat atau mencari volume yang dicari, jadi sistemnya seperti tadi Gay-Lussac ya. Jadi volume yang dicari yaitu koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui, atau juga jumlah molekul yang dicari koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui. Oke, ini ada lagi contoh ya. Ini sebenarnya tidak beda jauh seperti yang tadi. Pada temperatur dan tekanan tertentu, 5 liter gas N2 direaksikan dengan gas H2 untuk menghasilkan gas NH3. Berapakah volume H2 yang diperlukan dan berapakah volume NH3 yang dihasilkan? Oke. Nah, di sini volume
H2 yang diperlukan, berarti volume H2 per koefisien H2. Nah, H3 ya. Kemudian koefisien yang diketahui itu N2 dikali koefisien volume N2. Ya, berarti H2 3 per 1 dikali yang diketahuinya adalah di sini 5. Jadi 15 liter. Nah, untuk mencari NH3 juga sama ya. Untuk mencari NH3 sama. Oke, berarti untuk mencari sekarang tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua adalah sekarang kalian silakan mencari volume NH3-nya. Berarti untuk mencari volume NH3, volume NH3 per koefisien NH3 per koefisien yang diketahui, boleh menggunakan N2 atau H2, silakan ya. Baik, kenal semuanya. Untuk hukum-hukum kimia saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tadi tugas-tugasnya silakan dikumpulkan ya di komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.